Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, di video hal ini Bapak Ibu ada berita baik nih menjelang pencairan triwulan 3. Nah, ini banyak ditanyakan di kolom komentar, Min, ada informasi kapan kira-kira pencairan triwulan 3 tunjangan profesi guru. Memang banyak ya teman-teman guru yang perdana menerima triwulan 3 tahun ini karena baru lulus PPG tahun 2023 kemarin ya, seperti itu. Nah, perkiraan kami pertanyaan itu muncul dari kalangan guru yang baru lulus PPG kemarin ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami ini bertahun-tahun tentu sudah tidak asing lagi, tapi tidak ada salahnya disimak sampai tuntas. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu, itu kami merujuk pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait penyampaian salinan peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2023. Ini adalah Permendikbud yang dikeluarkan untuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil, ya juknisnya ya, untuk tahun 2023 dan seterusnya, dan ini masih berlaku, ya sampai nanti ada regulasi baru yang menggantikan. Nah, terkait pertanyaan kapan kira-kira triwulan 3 mulai diterima, nah, kita merujuk pada tabel yang sudah ditetapkan di sini Bapak Ibu ya. Untuk sinkronisasi data ini dulu yang perlu nih, kapan penarikan data ya, sebelum berbicara pencairan, kita harus berbicara info GTK valid dulu. Nah, sebelum info GTK valid itu selalu ada penarikan data dari Kemendikbud, ditarik dari Dapodik, dan ditampilkan di info GTK Bapak Ibu ya. Nah, untuk triwulan 3, itu kan ada penarikan data lagi untuk semester 2, mencakup triwulan 3 dan triwulan 4. Nah, sinkronisasi data untuk triwulan 3 itu dimulai di sini jadwalnya 30 September. Bisa saja lebih cepat Bapak Ibu ya. Nah, 30 September informasinya kalau berdasarkan tabel ini sudah mulai penarikan data. Pembayarannya kapan? Di sini disebutkan pembayaran triwulan 3 mulai bulan Oktober. Jadi pembayarannya itu dimulai bulan Oktober 2023. Kalau kita lihat triwulan 2 kemarin, triwulan 2, beberapa daerah itu sesuai regulasi bulan Juli. Di awal Juli sudah menerima triwulan 2-nya. Kita berharap di triwulan 3 ini juga on time di bulan Oktober. Tapi memang kalau kita lihat realisasi selama ini, itu biasanya bergeser ke bulan 11 untuk triwulan 3. Nah, seperti itu. Tapi lagi-lagi kita berharap tahun ini bisa cair lebih cepat dan on time tepat waktu di bulan Oktober. Karena memang beberapa waktu yang lalu Ibu Nunu, Dirjen GTK itu menyampaikan bahwa akan mengawal untuk pencairan tunjangan profesi guru ini bisa lancar seperti itu. Nah, sebelum penarikan data ya, ada beberapa item, ada beberapa poin yang harus dipastikan sudah siap untuk ditarik sehingga nanti valid ketika tampil di info GTK. Pertama adalah NUPTK. Ini fatal sekali Bapak Ibu ya kalau NUPTK-nya tidak aktif, terbaca tidak aktif seperti itu. Karena memang disebutkan di bawah NUPTK menjadi kunci utama untuk proses validasi tunjangan profesi. Dia menjadi kunci utama Bapak Ibu. Nah, NUPTK Bapak Ibu harus sama ya, harus sama mulai dari data di arsip NUPTK itu sendiri, kemudian di Dapodik dan di Serdiknya Bapak Ibu. Itu harus sinkron. Mulai dari namanya Bapak Ibu harus sama, kemudian tanggal lahirnya juga harus sama. Di NUPTK, di arsip NUPTK, di Dapodik dan Serdik, nama dan tanggal lahir ini harus sama ya. Kemudian yang kedua, yang harusnya sudah berwarna biru dengan status valid, yaitu kepegawaian Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu statusnya PNS atau P3K ataupun non PNS, itu tetap harus seperti ini statusnya, yaitu status valid. Ini untuk jabatan PNS Bapak Ibu. Jadi semua sudah tertera dengan jelas statusnya, NIP-nya, nama, jenis kelamin, NIK, tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu. Kemudian instansi termasuk juga jabatannya saat ini pastikan sesuai dengan jabatan terakhir Bapak Ibu atau SK yang Bapak Ibu terakhir dapatkan. Ya, ini salah satu contoh, ini guru status golongan 3C. Ya, TMT-nya tercantum dengan jelas dan masa kerjanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah data kelulusan sertifikasi harusnya juga sudah berwarna biru, status valid.
Terutama memang di data Simtun dan data KSG itu harus sama Bapak Ibu. Mulai dari NRG-nya Bapak Ibu ya. Kemudian sertifikatnya harus sama, linear ya. Di sini contohnya sama-sama bahasa Inggris ya di data Simtun maupun data KSG. Kemudian data-data lainnya termasuk nama sekolah, kemudian identitasnya Bapak Ibu ini harus sama ya di Simtun dengan KSG seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah beban mengajar. Ini minimal harus valid 24 JP. Itu tetap masih berlaku aturannya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contohnya, jam mengajarnya sudah 24 jam, tapi masih mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah itu 12 jam. Kemudian menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila ya. Itu juga mendapatkan tambahan jam 4 jam karena mengampu 2 rombel, maka totalnya jam linearnya 36. Ini sebenarnya sudah melebihi dari target, tapi memang barangkali di sekolah rekan guru ini yang kita ambil contoh, memang banyak tugas yang bisa dilaksanakan di sana, dan guru-guru sertifikasi lainnya pun juga sudah mencukupi ya. Kalau misalnya ada guru yang belum mencukupi, ini bisa saja dioper sebagian, misalnya wakil kepala sekolah diberikan kepada guru yang lain, atau koordinator proyek bisa diberikan. Tapi mungkin karena memang semuanya sudah cukup, jadi tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, usia harus juga statusnya sudah valid berwarna biru. Harus sama di Arsip, Dapodik, dan Serdik Bapak Ibu. Kemudian keaktifan. Pastikan Bapak Ibu sudah berwarna biru juga. Keaktifan guru Bapak Ibu sebagai PNS atau P3K harus tercatat aktif di BKN seperti itu. Selanjutnya catatan masalah ya, harusnya juga sudah valid. Dan terakhir kelengkapan data juga harusnya sudah valid Bapak Ibu. Adapun yang memang hingga hari ini berwarna kuning itu validasi data. Itu masih dalam proses validasi, dan juga yang kedua format pembayaran, tapi ini tidak terlalu urgen karena validasi data ini sebenarnya adalah semua yang ada dari 8 poin ini Bapak Ibu sebelumnya ya. Kemudian kalau format pembayaran ini memang wewenangnya pemerintah. Kalau non ASN itu dari transfer langsung dari kementerian, sementara kalau PNS atau P3K itu dari daerah seperti itu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan yang perlu dilakukan oleh guru di format pembayaran. Ini memang ranahnya pemerintah. Yang paling penting tadi adalah 8 poin ini yang harus sudah berwarna biru.